السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد جهاده إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان مدرسة للصبر والتقوى، وأعد للصائمين حسن المأوى جزاء لسعيهم في مكابدة الهوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبراس الهدى ومصباح الدجى. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم
على نبينا الكريم محمد هو شفيعنا وقرة أعيننا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء ومن سار على نهجه واقتفى وتمسك بسنته واكتفى حتى يفوز برضوانك والجنة ذات النعيم والصفا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ على رسوله الكريم ونحن ذلك على الشاهدين والشاكرين. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melewati bulan yang penuh keberkahan, siang malamnya, 24 jamnya, seluruh hari-harinya, bulan yang Allah jadikan sebagai wasilah, sarana untuk menjadikan kita orang-orang yang punya skill takwa, yang bisa digunakan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan-bulan selain Ramadan, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Maka Ramadan telah berlalu, malam-malamnya, qiyam-qiyamnya, siam-siamnya, tetapi nilai-nilai yang diajarkannya tidak boleh pudar dalam diri kita sebagai orang yang beriman. Selama sebulan penuh kita telah merasakan manisnya ibadah, khusyuknya salat malam, serta keberkahan dalam tilawatul Quran dan sedekah. Kini setelah Ramadan pergi, kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, apakah semangat ibadah itu tetap hidup dalam diri kita, ataukah ia akan berlalu bersama bulan suci yang telah berlalu ini? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tujuan Ramadan atau puasa sebulan penuh ialah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketakwaan yang telah dibentuk dan disempurnakan dalam bulan Ramadan tidak boleh berlalu seiring berlalunya Ramadan, karena ketakwaan tidak bersifat sementara. Ketakwaan tidak boleh datang dan pergi sebagaimana datang dan perginya bulan dan tahun. Ketakwaan adalah teman yang harus membersamai setiap fase perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, setiap muslim perlu merenungkan sejauh mana Ramadan telah meninggalkan jejak-jejak dalam dirinya. Jangan sampai Ramadan sekedar menjadi rutinitas tahunan tanpa memberikan perubahan menuju ketakwaan yang paripurna, dan sampai kemudian Allah memberikan keistiqomahan dalam ketaatan. Hadirin, namun kenyataannya menunjukkan bahwa sedikit orang yang gagal. Tidak sedikit orang yang gagal, artinya banyak barangkali orang yang gagal mengambil pelajaran dari puasa kemarin. Setelah berbuka, mereka kembali lalai dalam ibadah-ibadahnya. Bahkan setelah Ramadan, mereka kembali kepada kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai ketakwaan. Sebagaimana di siang hari mereka mampu menahan lisan mereka dari kekotoran, dari kata-kata umpatan, tetapi begitu azan maghrib berkumandang, lisan mereka kembali kepada kebiasaan lama dengan menggunjing, mencaci, melakukan perdebatan yang sia-sia, menyakiti perasaan orang lain.
Begitu pula selama Ramadan, masjid-masjid penuh dengan jamaah yang bersemangat menunaikan salat 5 waktu, bahkan yang sunnah saja kemudian jamaah penuh sesak hadir. Salat tarawih, bahkan sampai melanjutkan tadarus Al-Quran. Namun setelah Ramadan berlalu, masjid kembali sepi, masjid kembali tak berdaya. Hanya para orang tua ataupun yang sadar yang kemudian melanjutkan dan melestarikannya. Dan lebih menyedihkan, banyak orang yang bahkan kembali meninggalkan kewajiban salat 5 waktu pasca Ramadan. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sembah di bulan Ramadan adalah Allah yang sama yang harus kita sembah di bulan-bulan selain Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita menjadi hamba Allah yang sejati, bukan hamba Ramadan, bukan sekadar menjadi hamba yang saleh saat Ramadan. Kun rabbaniyun wala takun ramadaniyun. Jadilah hamba Allah yang rabbani, yang berilmu dan beramal dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun, bukan menjadi hamba yang sewaktu-waktu saja, terkhusus hanya baik ketika di bulan Ramadan. Jadilah hamba yang kemudian selalu terhubung dengan Allah, menjaga ketaatan kapanpun dan dimanapun. Jangan menjadi hamba Ramadhani yang hanya bersungguh-sungguh beribadah saat Ramadan, tetapi setelah bulan suci berlalu ia kembali lalai dan jauh dari ketaatan. Jika puasa benar-benar dijalankan dengan penuh kesadaran, seharusnya ia menjadi titik awal perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Seperti seorang pelajar yang telah menyelesaikan ujian di sekolahnya, ia tidak kembali ke dalam kebodohan, tetapi sebaliknya ia semakin matang dalam ilmunya. Demikian pula seorang mukmin yang telah ditempa oleh Allah di bulan Ramadan, seharusnya keluar darinya dengan ketakwaan yang lebih kuat dan matang, bukan kembali kepada kelalaian dan kebiasaan lama yang menjauhkan dari Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan biarkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan jejak-jejak keimanan dalam diri kita. Ibadah dan latihan spiritual yang telah dijalani selama sebulan penuh harus terus membentuk kepribadian sebagai seorang muslim yang baik dan taat. Beberapa pelajaran yang barangkali dengan kebiasaan selama Ramadan yang kemudian harus kita lestarikan dan lanjutkan, meskipun tidak sejumlah yang sama dengan bulan Ramadan, meskipun kita mulai dengan jumlah-jumlah yang kecil ataupun sedikit, tapi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bagaimana ikhtiar dengan kesabaran menjaga amaliyah sampai kemudian Allah menjemput kita, mempertemukan kita dengan ajalnya. Maka yang pertama yang kemudian bisa kita maksimal di bulan-bulan selain Ramadan ialah disiplin dalam waktu beribadah. Puasa mengajarkan kita untuk menghargai dan memanfaatkan waktu dengan baik. Kita bangun lebih awal untuk sahur, berbuka pada waktu yang telah ditentukan dan diminta untuk disegerakan, serta memperbanyak ibadah di waktu-waktu yang utama, sebagaimana di tengah malam. Disiplin ini seharusnya tidak berhenti setelah Ramadan, tetapi harus menjadi kebiasaan, automatic habits, yang otomatis bagi seorang yang punya ketakwaan dalam dirinya, kemudian berkelanjutan dalam kesehariannya. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam Madarijus Salikin menjelaskan, waktu seorang hamba adalah modal utamanya dalam kehidupan. Waktu bukan hanya sekedar uang, tapi ia modal utama dalam kehidupan. Jika ia menyia-nyiakan waktu, maka seluruhnya urusannya akan berantakan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Waktu adalah satu hal nikmat yang terbesar, harus dimanfaatkan dengan baik. Ramadan melatih kita untuk lebih sadar terhadap waktu dengan mengisinya dengan ibadah zikir,
dan amal kebaikan lainnya. Jika kita mampu mengatur waktu selama Ramadan, seharusnya setelahnya pun kita tetap berusaha menjaga kedisiplinan dalam waktu. Dalam konteks ibadah, kedisiplinan ini mencakup sholat tepat waktu, membaca Al-Quran secara rutin, serta membiasakan diri dengan ibadah-ibadah sunnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah, adalah amalan yang dilakukan secara continuous, secara rutin, meskipun sedikit. Maka hadirin, puasa juga mengajarkan untuk menghindari pemborosan waktu. Puasa mengajarkan kita menghargai waktu. Bukankah Ramadan hanya 30 hari? Lantas kalau sudah 30 hari berlalu, apa yang bisa kita lakukan hari ini? Masih bisakah kita puasa mendapatkan pahala yang sama dengan puasa Ramadan? Masih bisakah kita qiyam mendapatkan pahala yang senilai seperti bulan Ramadan? Masih bisakah kita sedekah kita, waktu-waktu kita sama dengan Ramadan? Maka Ramadan telah berlalu hadirin. Sekarang tinggal penyesalan bagi mereka yang tidak bisa memaksimalkannya, dan harapan bagi mereka yang kemudian sudah maksimal usahanya, meminta pada Allah penerimaan amal dari amal-amal yang telah mereka lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menghargai bulan Ramadan, semakin sadarlah diri kita bahwa setiap kehidupan seseorang punya batas, sebagaimana Ramadan punya durasi. Kita tidak ada yang tahu. Ada yang mungkin durasinya 20 tahun hidup, ada yang mungkin durasinya 50 tahun hidup, tidak semua sama. Ada yang mungkin durasinya sampai 60 sampai 70 tahun. Ada yang mungkin durasinya tinggal 2-3 hari lagi. Tidak ada yang tahu. Maka bayangkan kalau kita kemudian mengetahui durasi itu, pasti tidak ada yang kita lakukan selain meningkatkan ketakwaan, mendekatkan diri pada Allah, selain sholat 5 waktu, selain puasa sepanjang kita mampu, selain kemudian kita berhati-hati dalam melangkah, tidak mengambil perkara-perkara yang haram, bahkan subhat sekalipun yang meragukan, yang mengundang murka Allah Ta'ala. Waktu harus kita manfaatkan hadirin. Lalu yang kedua, sabar menghadapi ujian hidup, sebagaimana para solihin ketika kelak di akhirat, ketika mereka kemudian menjadi ahli surga, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada mereka, kuntum huna bima sabartum. Para penghafal Quran, mereka masuk surga bukan karena hafalannya banyak. Orang-orang yang mati syahid masuk surga bukan hanya karena mereka wafat membela agama Allah, tapi selama mereka hidup, mereka sabar untuk tidak tergoda pindah ke keyakinan yang lain. Ketika mereka hidup, mereka sabar menjaga Al-Quran, ada dalam ingatannya, ada dalam perilakunya, ada dalam amalan-amalannya. Maka sudahkah kesabaran kita sejauh itu? Sudahkah kita ketika kemudian diuji dalam kondisi yang sabar, bahkan wasta'inu bis sabri was salah, mintalah pertolongan Allah dan dalam keadaan salat dan sabar. Sudahkah kita salat dengan keadaan sabar? Seringkali kemudian kita salat yang kita fikirkan setelah membaca suratul Fatihah justru perkara-perkara dunia, justru urusan-urusan kerja, justru urusan-urusan dunia. Bukankah Allah meminta sabar ketika kita salat? Bukankah Allah meminta sabar untuk kemudian ketika salat hanya mengingat Allah, meyakini bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, bukankah tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala? Bukankah semuanya di hadapan Allah itu kecil? Lantas kenapa ketika salat yang kita besarkan adalah masalahnya? Lantas kenapa yang kita besarkan adalah dunianya? Lantas kenapa ketika salat yang kita besarkan dalam hati bukan Allah, melainkan urusan-urusan pekerjaan kita? Itulah kenapa kemudian kita sulit istiqamah. Itulah kenapa kita sulit menikmati salat. Itulah kenapa kita sulit untuk kemudian melakukan hal yang sama, yang baik di bulan Ramadan dan dilakukan di bulan-bulan yang lain. Maka
wassiyamu nisfus sabr. Puasa kemarin kita di antara indikatornya adalah mereka yang hari ini punya tingkatan kesabaran lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Karena puasa nisfus sabr bisa menghasilkan separuh kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah berhasil bersabar dalam menahan hawa nafsu bagi mereka yang benar-benar menjadi puasa, orang yang berpuasa secara khawas, yang kemudian tidak hanya menahan lapar dan dahaga tapi juga hawa nafsu syahwatnya. Maka ini sebuah kesabaran yang tertinggi yang diajarkan dalam Islam. Kesabaran sendiri mempunyai dimensi yang luas, mencakup berbagai aspek kehidupan seorang mukmin, sehingga jika kemudian kita mampu meraihnya, dan sabar tentu tidak ada batasnya, yang membatasi hanya diri pribadi kita masing-masing. Sedangkan semakin kita bersabar di hadapan Allah, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab, maka orang yang sabar selalu dalam hidupnya, ganjaran di sisi Allah tidak ada batasnya, tak terhingga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan nafsu syahwat akan terus berlangsung sepanjang hidup kita. Ketika setan-setan dibelenggu di bulan Ramadan, maka hari ini godaan dan cobaan tentu lebih mudah ketimbang di bulan Ramadan. Oleh karenanya, mari kemudian kita jaga hawa nafsu, penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Allah. Barang siapa yang mampu menundukkannya, maka ia telah meniti jalan menuju Allah dengan benar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di bulan Syawal ini yang diharapkan adalah peningkatan. Tentu sunatullah jika kemudian amalan kita ternyata menurun dari bulan Ramadan. Tapi kata para ulama, yang dimaksud istiqamah bukan Syawal yang kemudian kita harapkan lebih baik dari Ramadan, karena rasa-rasanya tidak ada yang kemudian Syawalnya lebih baik dari bulan Ramadan kecuali para salafun as-salih yang hari-harinya sebagaimana Ramadan. Tapi kata para ulama kemudian yang paling penting adalah, maka jangan berputus asa ketika Syawal kita tidak lebih baik dari Ramadan, tapi mari kita upayakan Syawal kita lebih baik dari Sya'ban. Syawal kita lebih baik dari Sya'ban. Maka silahkan review ulang, flashback gimana bulan Sya'ban kemarin, sehingga mari kita jadikan Syawal ini lebih baik dari bulan Sya'ban. Karena Ramadan adalah boosternya, Ramadan adalah vaksinnya, Ramadan adalah stimulannya. Dan banyak di antara yang bisa kita maksimalkan, di antaranya adalah puasa sunnah selama 6 hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kita keistiqomahan dalam menjalankan amaliyahnya. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan muslim. Semoga Allah matikan kita dalam keadaan beriman. Dan tidak ada jalan lain untuk mati dalam keadaan beriman kecuali istiqamah di jalannya. Dan jangan sampai kita membiasakan hal-hal yang buruk, karena matinya seseorang akan sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan berbuat yang baik sehingga Allah matikan dalam perbuatan yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih, haqqat taqwa wa ati'uhu fis sirri wan najwa. Summa sallu wassalamu wa sallimu ala al-hadi al-bashir was-sirajil munir نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الفضل الكبير. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين فيا عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون أقيم الصلاة الله